Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, para subscriber Ediswoyo, apa kabar nih? Semoga sehat-sehat selalu ya. Teman-teman percaya apa tidak, Satrio Pinit itu ada di Indonesia yang ingin membantu dalam mewujudkan Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Tanda-tandanya sudah jelas dan sudah jelas ciri-cirinya pula, yaitu sosok yang ingin mewujudkan toleransi dan perdamaian menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya. Mari kita simak video berikut ini. Kalau bercerita Satrio Piningit atau yang nantinya kaitannya akan mewujudkan keadilan atau Ratu Adil, Ratu yang bisa mensejahterakan manusia yang terpilih, yang bisa berkata-kata dengan dirinya dan dengan alamnya, dan bahkan dengan Allahnya. Baik Allah dalam arti Allah ini bukan berarti bisa wujud itu. Menurut saya, kembali lagi, menurut saya itu akan terrealisasi. Nah, artinya akan muncul dengan tiba-tiba atau akan bagaimana gitu. Menurut saya keyonen apa ya, daya lebih. Baik teman-teman, itu video yang sudah diputar. Jadi menurut si Mbah ini, Satrio Pinit akan mewujudkan keadilan atau Ratu Adil. Maksudnya apa ya? Kalau saya lihat yang selama ini viral, ternyata arahnya itu ke Ponpes Al Zaitun. Jadi di Ponpes Al Zaitun itu sudah tertanam nilai-nilai Pancasila, dan ternyata sudah diwujudkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan termasuk dalam sila kelima yang bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia yang terpilih dalam berkata-kata, Pak Panji Gumilang ini adalah seorang yang pandai berkata-kata, bahwa beliau adalah diplomat handal yang pandai berdiplomasi, bukan saja di dalam negeri tapi juga sudah di luar negeri pun, meskipun menggunakan bahasa asing. Buktinya beliau ingin menjalin kerjasama dengan Israel. Itu bukti bahwa Pak Panji itu seorang diplomat handal, berkata-kata dengan dirinya dan alamnya, dan bahkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ini menandakan seorang sosok yang selalu evaluasi, introspeksi diri dalam segala hal dan perbuatan. Artinya beliau selalu memprogram dirinya, mengasah dirinya dengan cara belajar dan belajar agar lebih maju dalam berpikir, berilmu, dan berkarakter. Sebagai seorang leadership, alam pun diajak bicara sama beliau, luar biasa, diteliti. Bisa dilihat dari tanaman-tanaman, tumbuhan, peternakan di sana tumbuh subur, karena ternyata Pak Panji tahu banget konsepnya dan selalu merucut kepada Al-Quran sebagai konsep ajaran ilahi dalam memahami isi kitab Al-Quran atau kitab suci dalam kehidupan aktivitas sehari-hari. Oke teman-teman, kita lanjut lagi video yang kedua, kita putar ya. Satrio Piningit itu tidak mungkin akan berkelima-lima, sebab nanti dia jika demikian tidak akan bisa terbentuk jiwanya. Satu, kedokarnya secara hukuman, kedua kalinya ini memang prasetyanya. Pernah dengar nggak itu ada orang yang najis berkelima nyarta dunia jika tidak bermanfaat untuk akhirat ibaratnya. Secara tidak langsung Kanjeng Nabi Muhammad pun lakunya begitu, najis berkelima nyarta dunia daripada tidak berguna untuk akhirat. Seperti Bung Karno pun demikian, bahkan pahlawan semua, merdeka atau mati apa artinya. Ini loh, sehingga terbentuk jiwa yang murni, yang tulus semata-mata untuk ibadah sesuai dengan anjurannya inna sholati wa nusuki, gitu loh, wa mayahya wa mamati. Ini kemurniannya. Baik, jadi artinya bahwasanya hak esensi
pada hakikatnya itu memerdekakan ruh, pikir, dan ilmu yang telah dipopulerkan atau didengungkan di Pondok Pesantren Al Zaitun, dan sudah pernah diwawancarai juga oleh TV nasional, sebut saja Official Net News. Saat ditanya dari mana uangnya, kata Pak Panji Gumilang, uang dapat dicari, cuma uang kertas, cuma ruh yang susah dicari. Jadi kehidupan esensi inilah yang dimaksud adalah ruh, kehidupan daripada Satrio Piningit. Satrio Piningit tidak akan bergelimang harta, sebab dia tidak akan terbentuk jiwanya, sehingga akan terbentuk jiwa atau karakternya yang murni, yang tulus semata-mata untuk beribadah kepada Allah, yang termaktub dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Baik, kita lanjut kembali video yang ketiga ya. Ini berulang-ulang lah. Hanya yang dinamakan oleh itu kan yang bisa mewujudkan kesejahteraan secara seksama, baik di Indonesia ini bisa menjelaskan inti-inti syariat hidup, hukum alam, hukum Tuhan, sehingga bisa betul-betul pemerataannya ini tidak omong kosong. Pemerataannya ini diberikan suri toladan. Oke, maksudnya Bapak ini ya, omongannya atau dalam pemerataannya bukan omong kosong, dalam apapun itu ya, bisa memberikan contoh atau suri toladan. Nah, ini dapat digarisbawahi bahwa Satrio Piningit yang didambakan masyarakat adalah yang mewujudkan kesejahteraan. Pak Panji Gumilang punya tujuan agar supaya Indonesia Raya makmur dan sejahtera. Makanya Pak Panji pernah bilang ingin membayar utang Indonesia dan kembali sejatinya bangsa sebagai bangsa yang berdikari, yang mandiri dan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, yang telah dicontohkan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Baik, teman-teman ya, kita lanjut video yang keempat ya, kita putar ya. Atas anugerahnya, apabila ini tidak muncul, maka jagat masih akan selalu korat-karit. Sebab ini namanya juga pingitan. Apa itu piningit? Piningit itu kan pininto dening langit caranya. Pininto ning ing langit, artinya ini pasti membawa konseptual yang baru nanti, konseptual yang baru, tatanan dunia baru ibaratnya, dengan hukum-hukum yang telah hak diberikan secara hak dari alam kepadanya, dari Allah kepadanya untuk menata dunia ini. Oke, teman-teman, ini Mbah menyebut ada kata-kata untuk menata dunia ini. Apa ya yang dimaksud dengan kata-kata menata dunia ini? Dari Allah kepadanya lah, dengan konsep ajaran ilahi, karena untuk menata dunia baru. Karena Pak Panji ini sebagai tokoh ya, pembaruan. Inilah yang dimaksud di Ponpes Al Zaitun, pernah disampaikan atau dikatakan bahwa di Al Zaitun yang disebut sebagai mazhab Soekarno, bahwa Pak Panji Gumilang itu sangat mengidolakan sosok Soekarno, lain sebagai bapak proklamator, juga sebagai bapak pembaharuan. Dan mungkin maksud Pak Panji ya itu ya kan, bukan berbicara soal terlalu dalam soal mazhab gitu kan, seperti mazhab Hambali, Syafi'i ya kan, dan lain-lain sebagainya. Tapi tujuannya ingin menjadikan Indonesia sebagai Indonesia, supaya menjadi Indonesia yang pembaharuan ya kan, adanya pembangunan dan pembaharuan. Oke, teman-teman, itu yang saya bahas ya, yang tentang Satrio Piningit. Saya dari literatur yang saya lihat ini, yang saya arahkan ke sana. Jadi kenapa Satrio Piningit di Indonesia itu ada? Ya memang ada. Inilah adanya di Al Zaitun. Satrio Piningit ini ternyata adalah Syekh Panji Gumilang. Terserah Anda mau percaya atau tidak, ya kan? Itu pendapat masing-masing, itu versi masing-masing. Tapi saya sebagai orang awam, saya berpikirnya, menganalisanya, oh mungkin Pak Satrio Piningitnya itu. Tapi selama ini belum bisa diterima oleh masyarakat, karena apalagi adanya kasus yang sekarang berhadapan dengan
Pak Panji, ya kan, kasus yang sekarang lagi viral ini gitu. Oke teman-teman ya, itu aja yang saya sampaikan. Semoga informasi ini ya, apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi cara berpikir teman-teman menganalisa gitu kan, bahwa sebenarnya itu kita semua lagi mencari Satrio Piningit. Di mana Satrio Piningit itu? Ternyata adanya di Mahat Al Zaitun.